Shalom, perkenalkan nama saya Diego. Saya mau membagi firman Tuhan di KKR ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan di KKR ini. Mohon bimbingan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Kami mau membagi firman Tuhan tentang judulnya adalah Tuhan menulis hukum di hati manusia. Manusia mengenal Tuhan. Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Salah satunya melalui tulisan-tulisan ajaib yang muncul dalam berbagai peristiwa penting dalam Alkitab. Tulisan-tulisan ini bukan sesuai kata-kata, tetapi tanda-tanda ilahi yang menunjukkan kuasa, keadilan, dan kasih Tuhan. Melalui tulisan-tulisan ajaib ini, kita dapat lebih mengenal karakter Allah dan maksudnya bagi umat manusia. Ada dua. Nomor satu, tulisan di loh batu hukum Allah di dalam Alkitab Keluaran pasal 19:20. Dalam kitab pasal Keluaran 19:20. Dan ia memberikan kepada Musa setelah ia berhenti berbicara kepadanya di Gunung Sinai. Kedua loh kesaksian, loh batu yang ditulis dengan jari Tuhan. Ketika Allah memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai, ia menuliskannya dengan jarinya sendiri pada dua loh batu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Tuhan bersifat kekal dan kudus. Allah ingin umatnya hidup dalam ketaatan dan kesucian. Yang ketiga, hukum ini bukan buatan manusia, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Tulisan ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, tetapi juga menuntut ketaatan dalam hidup yang benar. Tulisan mengingatkan juga kita bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh kasih, tetapi juga menuntut ketaatan dan hidup yang benar. Ini berarti bahwa kasih
Allah tidak berarti kita bisa hidup sembarangan tanpa mengikuti kehendaknya. Sebaliknya, kasih-Nya terus mengarah kita kepada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan standar-Nya yang kudus. Yang kedua, tulisan di dinding istana. Dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 28, tulisan di dinding istana penghakiman Tuhan. Pada waktu itu juga jari-jari tangan manusia muncul dan menulis pada lapisan plester dinding istana raja di depan kaki pelita. Dan raja melihat bagian tangan yang menulis itu. Tulisan adalah Mene Tekel Uparsin, muncul di istana Raja Belshazzar sebagai peringatan atas kesombongan dan kejahatannya. Artinya, Mene adalah Tuhan telah menghitung masa pemerintahan raja dan mengakhirinya. Yang kedua, Tekel adalah raja telah ditimbang di dalam neraka dan didapati terlalu ringan. Yang ketiga, Uparsin adalah kerajaannya akan dibagi dan diberikan kepada bangsa lain. Peristiwa ini menunjukkan bahwa satu, Allah adalah hakim yang adil. Allah tidak hanya dikenal sebagai Tuhan yang penuh kasih, tetapi juga sebagai hakim yang adil. Keadilannya terlihat dalam bagaimana Dia menilai setiap manusia berdasarkan perbuatan mereka, memastikan bahwa kebenaran ditegakkan. Kesombongan dan ketidaktaatan akan berujung kepada kehancuran. Allah menentang orang yang sombong, memberkati mereka yang rendah hati serta taat kepadanya. Allah berdaulat atas segala bangsa dan penguasa dunia. Tidak ada kerajaan, pemerintahan, atau pemimpin yang bisa berkuasa tanpa izin Tuhan. Segala sesuatu terjadi dalam kendalinya, dan Dia menetapkan sejarah sesuai dengan rencananya yang sempurna. Tulisan ini mengingatkan kita bahwa kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan adalah sikap yang harus kita pelihara dalam hidup. Dalam Alkitab, Tuhan berkali-kali menegaskan bahwa kesombongan membawa kejatuhan, sedangkan kerendahan hati membawa berkat dan pemulihan. Kerendahan hati berarti mengakui bahwa segala sesuatu
berasal dari Tuhan dan bukan dari usaha kita sendiri. Sementara itu, ketaatan kepada Tuhan berarti hidup sesuai dengan firman-Nya, percaya bahwa jalannya adalah yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, Yesus menulis di tanah kasih dan pengampunan Tuhan. Adapun mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka dapat mempercalakannya. Tetapi sambil membuku, Yesus menulis di tanah dengan jarinya, seakan tidak memperdulikannya. Dan ketika mereka terus menanyai Dia dengan menegakkan badan, Dia berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu." Dan dengan memukul, Ia menulis lagi di tanah. Ketika seorang perempuan yang kedapatan berzinah dibawa ke hadapan Yesus untuk dihakimi, Yesus tidak langsung menjawab para penuduhnya, tetapi menulis di tanah. Walaupun isi tulisan itu tidak dijelaskannya, akhirnya sangat jelas. Para penuduhnya sadar akan dosa mereka sendiri dan pergi satu persatu. Yesus menunjukkan kasih dan pengampunan, bukan penghukuman. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kata-kata ini diucapkan Yesus kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina dan dibawa oleh orang-orang Farisi serta ahli Taurat untuk dihukum rajam sesuai hukum Musa. Mereka ingin menjebak Yesus, tetapi Yesus merespon dengan penuh hikmat dan kasih. Kasih dan pengampunan Yesus, panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Kesimpulan, dua log batu adalah hasil tulisan Allah berisi 10 hukum Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Bangsa Israel adalah sejak dahulu sebagai umat pilihan Allah, dipisahkan dari antara bangsa-bangsa lain. Dia mau bangsa Israel dapat menunjukkan penurutan kepada hukum Allah sebagai bukti kasih dan kesetiaan.
tulisan-tulisan hukum Allah adalah tulisan daripada Yesus sendiri. Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Malaikat berkata kepada Yesus, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Alkitab Matius pasal 1 ayat 21. Tulisan di Injil merupakan sebuah kata-kata yang mempunyai sesuatu atau arti yang melambangkan nasib buruk yang pasti akan segera datang. Cerita ini bersumber dari catatan Alkitab di kitab Daniel, terutama pasal 5 ayat 1 sampai 31. Pada saat sebuah tangan terlihat menuliskan di dinding tentang keruntuhan kekaisaran Babilonia Agung yang digenapi malam itu juga. Cerita ini sering kali digunakan dalam khotbah. Tulisan di dinding tidak menjadi kisah yang umum untuk mengatakan tentang suatu kejatuhan yang sudah pasti, baik kejatuhan seorang tokoh, organisasi maupun aktivitas. Kemampuan Daniel untuk membaca tulisan di dinding melambangkan anugerah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melihat ke depan suatu penurunan, bahkan kejatuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Selain Daniel, kemampuan diberikan hanya beberapa orang saja. Tulisan di dinding menunjukkan bahwa Allah mempunyai otoritas penghakiman dan keadilan. Cerita Yesus menulis di tanah pada waktu perempuan berdosa yang akan dihukum. Para pemimpin Yahudi telah mengabaikan hukum dengan menangkap perempuan itu tanpa laki-laki itu. Hukum mengharuskan kedua belah pihak yang berzina untuk dirajam dengan batu. Di dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 10. Ulangan
pasal 22 ayat 22, para pemimpin itu menggunakan perempuan itu sebagai perangkap agar mereka dapat menipu Yesus. Jika Yesus berkata perempuan itu tidak boleh dilempar batu, mereka akan menuduhnya melanggar hukum Musa. Jika Yesus mendesak mereka untuk menghukum wanita itu, mereka akan melaporkan Yesus kepada orang Romawi. Orang Romawi tidak mengizinkan orang Yahudi untuk melaksanakan eksekusi mereka sendiri. Di dalam kitab Yohanes 18 ayat 31. Bagian ini bukanlah apa yang Yesus menulis di tanah, tetapi lebih pada bahwa kemunafikan dalam menghakimi orang lain dilarang. Karena Yesus menegakkan hukum untuk perzinahan, yaitu hukuman dilempar batu. Yesus tidak dapat dituduh melanggar hukum. Namun dengan mengatakan bahwa hanya orang yang tidak berdosa yang dapat melemparkan batu pertama, Yesus menunjukkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, dan penting pula akan kasih sayang dan pengampunan. Saya inilah firman Tuhan tentang kasih pengampunan pada Anda saudara-saudara, dan Anda bisa memahami bahwa Yesus itu penuh dengan kasih dan sayang. Semoga Tuhan memberkati Anda. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar, sudah mengerti, dan mohon padamu agar membuka hati pikiran kami mendapat hidup dan melakukan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.